Pernahkah kalian sadar kalau beberapa tahun terakhir jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin banyak? Tapi, apakah mereka semua benar-benar sakit jiwa? Saya dokter yang menangani pasien gangguan jiwa, dan ingin saya katakan, ada kebenaran mengerikan yang ditutupi pemerintah. Saya punya pasien yang diam-diam memberitahu saya bahwa kiamat benar-benar terjadi di tahun 2012, dan dunia yang kita tinggali sekarang adalah palsu. Banyak yang tahu, sekali kamu didiagnosis gangguan jiwa, semua ucapanmu yang tidak sesuai realita akan dianggap celotehan gila. Tapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika apa yang mereka katakan itu benar? Mereka mungkin tidak sakit, hanya dipaksa pemerintah untuk didiagnosis sakit jiwa, guna menutupi kebenaran yang mengerikan. Berikut adalah penuturan dari salah satu pasien saya. Awalnya saya pikir, itu cuma kondisi saya yang memburuk. Tapi semakin hari, saya semakin merasa takut, karena saya mulai sadar bahwa ingatan aneh itu mungkin nyata. Mungkin sekitar 12 tahun yang lalu, sekitar hari Valentine tahun 2020, bukankah saya pulang kerja lebih dulu? Saya mulai memasak, ingin memberi makan suami selama seminggu. Saya menyiapkan satu meja penuh makanan. Semuanya makanan favoritnya. Ayam kung pao, ayam suwir pedas, ayam panggang saus pedas, sup ayam rebus. Saya juga menyiapkan minuman. Dia sangat suka minum. Saya benar-benar lelah. Untuk menyiapkan semua hidangan itu, pasti butuh seekor ayam yang besar. Seekor ayam yang segar. Waktu saya membawanya pulang, masih lincah sekali. Lalu saya pegang lehernya, buka mulutnya, dan langsung mencekokinya dengan arak putih sampai mabuk. Kalau kamu biasa memasak, pasti tahu kan? Manfaat melakukan ini adalah tidak akan ada bau amis organ dalam ayam. Tunggu beberapa menit, sampai alkoholnya mengalir ke seluruh tubuh dan melumpuhkan otaknya. Saya mengambil pisau. Saat seperti ini, harap kita gunakan baskom untuk menampung darahnya. Kalau tidak, akan terciprat kemana-mana. Lagi pula, membersihkan lantai itu repot sekali. Tunggu sampai tidak bergerak lagi, dan darahnya sudah habis mengalir. Saya masih ingat hari itu ayamnya besar. Tulang-tulangnya juga keras. Lama sekali saya memotongnya, sampai keringat membanjiri dahi saya. Bahkan pisaunya sampai somplak. Lalu saya pakai pisau dapur. Setelah semuanya selesai dimasak, saya menunggunya sepanjang malam, sampai benar-benar pagi hari. Tapi hari itu dia tidak pulang. Akhirnya saya mulai makan sendirian. Ayam itu sangat besar. Saya memakannya sangat lama. Sampai-sampai tidak habis saya makan. Saat pria itu bercerita sampai di sini, saya sengaja melirik laporan kondisi medisnya. Pasien menderita skizofrenia. Dugaan dia memutilasi istrinya. Sebulan kemudian, jenazah istrinya ditemukan di dalam freezer. Pasien sangat berbahaya. Disarankan untuk tetap diisolasi dan diawasi, dilarang berinteraksi dengan pasien lain, tingkatkan dosis obat secukupnya. Kisah ini sebenarnya mudah dipahami. Penderita gangguan jiwa biasanya suka menganggap target kebencian mereka, berhalusinasi menjadi hewan yang berkaitan. Saat itu saya berpikir, kondisi pasien tidak membaik. Saat dosis obat ditingkatkan, pasien tiba-tiba menjadi sangat gugup dan lanjut menceritakan kisah selanjutnya. Inilah kisah yang ingin saya sampaikan pada kalian hari ini. Sesuatu yang mungkin tertutup oleh kebenaran mengerikan di balik dusta. Kau tahu kan, malam itu saya makan banyak sekali. Dan juga banyak minum alkohol. Saat bangun keesokan harinya, istri saya sudah kembali. Dia merapikan rumah dengan sangat bersih. Saya dibuatkan sup ayam. Istri saya sebenarnya sudah lama tidak memasak sarapan. Meskipun saat itu saya terharu, tapi saya tahu ini pasti mimpi kan? Dipikir-pikir ini tidak mungkin. Jadi hari itu saya tidak memedulikannya. Membiarkannya lalu lalang di depan saya. Saya pikir besok dia pasti akan menghilang. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Selama 3 hari berturut-turut, istri saya selalu menyajikan sup ayam di depan saya. Saat mendengar sampai di sini, walaupun rasanya agak aneh, tapi masih dalam batas yang wajar. Gejala utama skizofrenia adalah saat berhalusinasi tentang orang yang tidak nyata. Tapi ceritanya, saat itu menjawab rasa penasaranku. Jadi, aku mulai memperhatikan. Sejak hari itu, setiap pagi jam 7:30 istriku akan menaruh sup di meja, entah aku mau minum atau tidak. Dia selalu bersikeras melakukannya. Dan sup itu juga sangat aneh. Rasanya setiap kali diminum selalu sama, dan tampilannya juga persis sama. Siapapun yang pernah masak pasti tahu, ingin membuat masakan yang persis sama hampir mustahil. Iya kan? Tentu saja itu bukan hal yang paling aneh. Lama-lama aku tak tahan lagi. Akhirnya aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, sebenarnya siapa kamu? Kenapa setiap hari membuatkan aku sup? Bagaimana jawaban istrimu? Dia malah menyangkal pernah melakukan itu.
Bahkan bilang aku sudah gila. Saat itu aku benar-benar marah. Lalu mengambil ponselku dan menunjukkan video yang baru saja kuambil padanya. Ternyata, video-video tentang istriku itu ternyata semuanya hilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah istriku diam-diam menghapusnya. Aku diam-diam mulai memasang kamera di kamar, ingin melihat apa yang sebenarnya dilakukan istriku setiap hari. Tapi tak disangka, belakangan aku sadar kalau istriku ternyata adalah... Memikirkan itu, pupil matanya mulai melebar. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Lihat itu. Mereka datang. Ternyata 2012 itu nyata. Dunia ini palsu. Xiao Xiao, bagaimana kamu sampai di sini? Kamu minum obatnya? Aku tidak tahu kenapa emosinya tiba-tiba jadi sangat meledak. Dan beberapa petugas berseragam menyerbu masuk. Mereka menyuntikkan obat penenang kepada pasien itu. Tapi mereka mengabaikan keberatan saya dan memaksa membawa pasien itu pergi. Saya kenal orang-orang itu. Seharusnya mereka itu tim pengamanan rumah sakit jiwa. Sejak jumlah pasien bertambah, jumlah petugas keamanan ini pun semakin banyak. Sampai di sini, kalian pasti berpikir bahwa yang dikatakan pasien itu semuanya terdengar berlebihan. Tapi memang sesuai dengan ciri-ciri pasien gangguan jiwa. Bahkan semuanya. Jika bukan karena penemuan setelahnya, saya dan kalian yang ada di depan ini mungkin akan selamanya tertipu oleh kepalsuan. Kira-kira 3 tahun kemudian, saya tak sengaja menemukan kembali data pasien itu. Melihat kronologi saat dia ditangkap. Sebulan sebelum ditangkap, dia mulai sering turun ke jalan. Dia sering mengangkat papan yang sangat besar, yang bertuliskan, dunia ini palsu. Kita semua palsu. Orang-orang awalnya hanya menganggapnya gila. Tapi kemudian, dia nekat mengajak orang-orang untuk bunuh diri. Hal itu menarik perhatian polisi. Saat polisi sedang menyelidikinya, mereka menemukan jasad istrinya di rumah. Setelah divonis menderita gangguan jiwa berat, pasien itu dikirim ke sini. Awalnya memang tak ada yang aneh. Namun, waktu masuknya pasien itu, saat itu menarik perhatian saya. Tahun 2012, 21 Desember. Jika kalian sedikit saja tertarik dengan fiksi ilmiah, kalian pasti tahu. Tanggal itu adalah ramalan kiamat kalender Maya. Apakah itu semua hanya kebetulan? Entah kenapa, saat itu, kepala saya tiba-tiba terasa sakit. Kira-kira di tahun 2012, saat saya bermain ski di Gunung Kunlun, kepala saya tak sengaja terbentur batu. Sejak itu, saya punya cedera lama. Setelah tahun 2012, banyak hal yang tidak bisa saya ingat dengan jelas. Saya mengeluarkan obat yang selalu saya bawa, dan bersiap untuk meminumnya. Tiba-tiba, entah mengapa, terlintas di pikiran saya kata-kata pasien itu. Jangan minum obatnya, maka kau akan menemukan kebenarannya. Perkataan itu benar-benar membukakan pintu bagi saya untuk menemukan kebenaran. Selebihnya adalah kisah saya. Tapi saya benar-benar minta maaf saat video sampai di sini. Saya dipaksa oleh seseorang untuk... Saya tidak terlalu ingat dengan jelas. Tapi saya yakin suatu hari nanti saya akan mengingat semuanya. Sampai hari itu tiba, kalian yang di depan layar akan mengetahui rahasia paling kelam tentang dunia ini.